Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist dalam minggu pertama di bulan Mei kita. Nah, seperti biasa kita akan memperhatikan forecast roadmap indeks IHSG kita terlebih dahulu supaya teman-teman tahu langkah apa yang akan teman-teman lakukan di bulan Mei ini. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya banyak sekali suatu berita-berita yang cukup membuat kita sedikit lebih waspada karena seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya US telah merilis bahwasanya mereka telah menaikkan suku bunga mereka. Jadi John Powell sendiri telah menaikkan suku bunganya yang dimana itu berdampak terhadap USD mereka, teman-teman. Jadi tadi di channel Telegram saya sudah sedikit sharing bahwasanya eh, sebelum terjadinya tapering itu sebenarnya sudah melalui harga USD sendiri sudah ter-in price-nya gitu, sudah ter-in price. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya teman-teman perhatikan forex atau foreign exchange, di sini sebelum John Powell mengumumkan bahwasannya mereka menaikkan suku bunga, di sini harganya sudah ter-price in di forex-nya sendiri. Jadi teman-teman perhatikan secara euro USD juga, euro melemah dan sangat melemah terhadap USD, dan juga kalau teman-teman perhatikan lebih parah di GBP USD. Kalau teman-teman perhatikan mata uang negara lain sangat signifikan turunnya atau melemahnya, teman-teman. Perhatikan di sini. Jadi harganya itu sudah terprice in sebelum John Powell mengumumkan masalah tapering itu. Nah, yang menariknya kembali kalau teman-teman perhatikan di IDR kita. Tadi saya sudah coba sharing di channel Telegram bahwasanya ada sesuatu yang menarik untuk IDR kita sendiri yang dimana teman-teman perhatikan sebenarnya ketika dimulai dari tanggal 7 Desember harga IDR kita sendiri masih bertahan, dia membentuk base di sini, teman-teman perhatikan dia masih bertahan, dan ketika pengumuman tapering kemarin itu teman-teman perhatikan di sini base-nya di breakout, namun di sini teman-teman perhatikan dia kembali ada sesuatu yang menahan gitu. Ada sesuatu yang menahan untuk laju penguatan USD di rupiah kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya rupiah kita ada sebuah gap yang telah dia tinggalkan pada waktu lalu di level harga 16.000 di sini. Kalau teman-teman perhatikan nih, ha. Jadi ada gap di level harga 16.200 yang USD telah tinggalkan di beberapa waktu yang lalu, itu di bulan Mei atau sampai April di 2020 pada waktu Covid kemarin. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau seandainya di perdagangan open market nanti USD mampu membreakout area base-nya ini, besar kemungkinan dia akan menuju area-area resistennya gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja rupiah kita kalau seandainya dia menuju area-area yang telah kita tandakan ini, kita tentu patut waspada dengan apa yang akan terjadi di market gitu, dengan apa yang terjadi di market. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah area resisten yang apabila rupiah kita akan breakout gitu. Namun kalau teman-teman perhatikan uh, masalah tapering ini, masalah apa namanya, masalah masalah kenaikan suku bunga, rupiah kita sangat menarik, yang dimana teman-teman perhatikan ada sesuatu yang menahan rupiah kita untuk tidak melaju lebih tinggi gitu. Ada sesuatu yang menahan yang dimana kalau teman-teman sering baca berita bahwasanya negara kita tuh masih mempunyai cadangan devisa yang cukup gede, cukup besar gitu. Yang dimana itu mampu menahan laju USD, teman-teman. Jadi negara Indonesia termasuk negara yang cukup beruntung juga, yang dimana negara kita merupakan negara penghasil komoditas terbesar juga, yang itu juga mempengaruhi pertumbuhan cadangan devisa kita. Jadi selagi harga nikel, harga timah, harga batu bara, harga CPO, harga minyak masih naik, teman-teman, ya mudah-mudahan cadangan devisa kita masih terjaga begitu. Cadangan devisa kita masih terjaga, dan sebenarnya secara overall kita tetap patut waspada. Kita patut waspada, namun kita juga tidak perlu terlalu takut gitu. Tidak perlu terlalu takut. Kalau seandainya pun eh,
USD ini membreak dan akan laju jalan menuju area gapnya, setidaknya kita mengetahui bahwasanya negara kita mempunyai fundamental yang sehat, teman-teman. Negara kita mempunyai fundamental yang sehat. Nah, kalau teman-teman baca berita, teman-teman boleh cari informasinya sendiri nanti di internet, berapa cadangan devisa kita dan apakah itu mampu menahan lajunya USD gitu. Nah, saya tadi sudah baca beritanya dan sebenarnya secara fundamental negara kita masih cukup bagus dan sebenarnya secara overall tidak ada yang perlu kita takutkan secara ekonomi kita ke depannya, karena secara devisa kita bagus dan secara komoditas kita juga bagus. Ya, palingan kita hanya melihat momentum dan cukup waspada aja bagaimana ke depannya untuk pergerakan rupiah kita. Jadi selagi foreign itu masih inflow ke negara kita, berarti tandanya negara kita masih sehat-sehat aja, teman-teman. Mungkin efek dalam waktu dekat bisa jadi ada, dalam waktu jangka pendek bisa jadi ada, yang dimana kalau seandainya harga rupiah terus menguat, tentu foreign akan keluar gitu. Tentu foreign akan keluar, mereka tidak akan mau uang mereka tuh ibaratnya terkuras. Ibaratnya ketika mereka masuk ke negara kita, harga dolar mereka di harga 14.500, ketika mereka keluar rupiah mereka berkurang gitu, jadi misalnya 15.000, jadi pasti mereka akan keluar dulu. Jadi kita tengok aja, kalau seandainya rupiah kita terus menguat dan foreign mulai keluar, di situ kita lebih baik wait and see gitu. Nanti kita akan coba update di channel Telegram seperti apa perkembangan market kita, Jadi dengan adanya tapering ini yang perlu kita perhatikan, lihat rupiah kita aja, teman-teman. Lihat rupiah kita, kalau dia semakin melemah dan juga kita memperhatikan foreign sudah mulai keluar, tandanya kita harus lebih berhati-hati, karena bisa jadi akan ada efek jangka pendek untuk indeks kita sendiri. Nah, kita mungkin itu aja pembahasan singkatnya. Nanti dalam waktu yang ke depan kita akan coba bahas lebih detail supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara membaca suatu market gitu. Nah, di video ini saya ingin membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan atau teman-teman jadikan watchlist dalam minggu pertama di bulan Mei. Jadi saya sudah share di channel Telegram, dan kemungkinan ke depannya saya akan membuat referensi saham itu dalam bentuk table seperti ini. Teman-teman perhatikan, ada table biru dan juga table hijau. Jadi yang dimana table hijau saya buat dan saya sudah coba filter, yang saya akan masukkan di table hijau ini hanya saham-saham LQ45, teman-teman. Saya hanya masukkan saham-saham LQ45 di table hijau, dan table biru saya akan masukkan saham-saham yang di luar LQ45. Jadi teman-teman bisa pilih saham mana yang teman-teman sukai. Jadi makanya saya sarankan bagi teman-teman yang masih baru dan belum pandai mengukur resiko dan juga memanajemen resiko, saya lebih rekomendasikan kepada teman-teman perhatikan saham yang ada di tabel hijau gitu. Karena di tabel biru ini saya letakkan saham-saham yang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi. Takutnya teman-teman tidak berani cut loss atau bahkan teman-teman tidak mengerti tentang risiko gitu, tidak mengerti bagaimana caranya mengukur risiko atau manajemenkan risiko itu sendiri. Nah, di sini di table biru seperti yang teman-teman perhatikan, ada saham-saham yang kecil, market cap-nya kecil, yang dimana teman-teman yang risk taker, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya di saham table biru gitu. Nah, saya akan coba bahas cara membaca di table-table ini aja, supaya teman-teman dapat mengerti bagaimana cara membaca saham-saham yang ada di tabel yang saya buat ini, teman-teman. Saya buka dulu. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Misalnya di sini ada MTEK. Saya buat di sini saham MTEK. Nah, di tabel saya rekomendasikan saham MTEK di sini. Saya masukkan ke tabel. Kenapa? Teman-teman perhatikan di sini saya telah buat analisanya, dan teman-teman tinggal cocokkan saja di sini. Teman-teman tinggal cocokkan bahwa saya MTEK ada di area buy 2.900 sampai 3.000 gitu. Nah, stop loss-nya di 2840, TP1 3.200, TP2 di 3.400. Jadi, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah area demand kita
Jadi area beli kita ada di level harga 2.900 sampai di 2.990 gitu, teman-teman. Jadi semakin rendah harganya yang teman-teman dapatkan semakin bagus karena resiko yang teman-teman terima bisa semakin kecil gitu. Jadi kalau seandainya MTech dia memasuki area demand kita, teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham MTech ini. Yang penting perhatikan resiko kita ada di level harga 2840. Jadi kalau seandainya dia break di perdagangan Mei nanti dan close di level harga 2840, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko atau cut loss. Karena apa? Kalau seandainya dia break, besar kemungkinan dia akan turun ke area support selanjutnya gitu. Oke, itu untuk MTech. Selanjutnya kita akan lihat saham ada SCMA. Nah, untuk SCMA sendiri teman-teman perhatikan sebentar ya. Nah, untuk SCMA sendiri teman-teman perhatikan di sini dalam beberapa waktu yang lalu dia tidak membuat new low baru, dan di sini teman-teman perhatikan ada suatu rejection yang dia tinggalkan. Tandanya apa? Ada suatu buyer yang menahan harganya di atas 240, teman-teman. Dan itu teman-teman bisa manfaatkan, coba entry di saham SCMA ini. Nah, area entry kita ada di level harga 240 sampai 254. Itu adalah area entry kita. Kalau seandainya teman-teman dapat di area kuning ini itu jauh lebih bagus untuk risk to reward teman-teman gitu. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 kali rejection sampai 4 kali, yang dimana tandanya ada suatu akumulasi atau ada suatu insider atau bahkan suatu trader atau bahkan suatu institusi yang mengakumulasi saham itu di level harga 240 gitu. Sehingga ketika harga memasuki range harga 240, saham itu ada yang beli gitu, ada yang jaga harganya. Jadi itu secara price action analysis kita membaca psikologinya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja untuk SCMA, area stop loss kita ada di level harga 238, area TP kita ada di 270, area TP2 kita ada di 300. Itu untuk SCMA. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Tekim dan MNCN. Nah, untuk Tekim sendiri sebenarnya saya sudah rekomendasikan dari jauh hari, dari harga 6.400 saya sudah rekomendasikan kemarin. Jadi di table juga saya masih rekomendasikan saham ini karena reasonnya itu risknya hanya 5%, teman-teman. Risknya hanya 5%. Jadi sangat bagus, dan ini teman-teman perhatikan ini adalah area UFO dia atau area unfilled order dia, yang dimana area ini masih sangat fresh, dan benar aja ketika dia memasuki area ini ada suatu reaksi yang teman-teman perhatikan, dan saya masih merekomendasikan saham ini di tabel. Dan perhatikan aja area stop loss kita di level harga 6275. Sebenarnya Tekem ini masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk teman-teman koleksi di portfolio gitu. Tapi ingat teman-teman, saham ini tidak bisa teman-teman harapkan dalam satu hari langsung kena area TP kita, tidak. Namun saham-saham yang saya rekomendasikan adalah saham-saham yang bisa teman-teman hold dalam waktu short, medium, bahkan long termnya. Oke, itu untuk Tekim. Selanjutnya kita akan membahas saham MNCN. Untuk MNCN sendiri teman-teman perhatikan, kita ambil momentumnya dari sini. Di sini dia ada suatu tekanan bearish secara minornya di sini teman-teman perhatikan. Namun setelah tren ini selesai, momentumnya ini selesai, dia membuat suatu tren baru, teman-teman. Dia membuat tren baru yang di sini ini adalah nolnya, teman-teman perhatikan. Kita ambil momentumnya dari sini, dan ini high-nya, ini higher low-nya, ini higher high, ini higher low, dan dia telah membuat higher high baru. Nah, kita akan asumsikan dia membuat higher low barunya di level harga 985 sampai 1000, teman-teman. Dan benar aja kemarin saya pernah rekomendasikan saham ini beli di level harga 985 sampai 1000, dan areanya sudah ke trigger, area harga kita sudah ke trigger. Namun saya masih merekomendasikan saham ini karena stop lossnya sangat kecil, hanya 2,99% atau kurang lebih hanya 3% untuk stop loss kita gitu. Nah, untuk secara structure market teman-teman perhatikan dia sudah konsisten membuat higher high dan higher low-nya secara berturut, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru setelah membuat higher low barunya, teman-teman. Dan kita akan mencoba follow the trend saham MNCN ini. Teman-teman perhatikan aja area harmony resistance kita, area TP kita itu ada di level harga 1080 dan 1170. Oke, itu untuk MNCN. Selanjutnya kita akan membahas
saham terakhir itu ada di saham BBTN. Nah, BBTN ini menarik, teman-teman. BBTN ini menarik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, memang secara structure dia belum membreak area resistannya di sini, teman-teman perhatikan. Namun saya tidak menggunakan area resisten ini. Kenapa? Di sini dia sudah 2-3 kali di retest, sudah 3 kali di retest, yang dimana besar kemungkinan area ini pun sudah tidak fresh lagi. Yang saya asumsikan cepat atau lambat area itu juga akan dijebol oleh BBTN ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Saya ambil momentumnya dari sini, yang dimana dia telah membuat momentum yang sangat bagus di sini. Teman-teman perhatikan di sini dia mempunyai momentum yang bagus, dan saya coba tarik Fibo-nya secara minornya 2 kali. Teman-teman perhatikan di sini. Saya coba turunkan time frame-nya. Saya coba turunkan time frame-nya di H4. Teman-teman perhatikan di sini adalah area demand kita di level harga 1810 sampai 1850, teman-teman. Jadi BBTN teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry, dan area stop loss kita memang cukup gede, sekitar 7% bagi teman-teman yang tipe trader swinger. Namun saham ini sangat menarik bagi saya pribadi. Dan teman-teman perhatikan, bagi teman-teman yang tipe day trade, teman-teman bisa, atau yang tipe yang bisa melakukan pembatasan resiko, teman-teman bisa letakkan stop lossnya itu cukup di bawah 1800 aja. Jadi stop lossnya bisa di 1790, kalau nggak salah saya buat kemarin berapa ya, 1795. Nah, 1795 teman-teman. Jadi teman-teman cukup letak stop lossnya di 1795. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break dan close di 1795, teman-teman bisa keluar dulu, atau teman-teman bisa hold sahamnya masih, dan di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk buyback kembali saham BBTN, karena ini merupakan area demand zone kita juga di level harga 1730 sampai 1760 gitu, dan stop loss kita ada di level harga terakhir itu ada di level harga 1715, teman-teman, di area bawah Fibo 1730-nya gitu. Nah, secara overall BBTN ini masih cukup menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry atau tidak. Yang penting teman-teman harus pandai mengukur resiko atau memanajemen resiko, teman-teman gitu. Oke, itu untuk kelima saham yang berada di LQ45. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai waktu banyak untuk pantengin market, teman-teman bisa pilih saham yang berada di table hijau gitu. Saya lebih prepare arahkan teman-teman ke table yang hijau aja. Jadi tidak terlalu mempunyai volatility yang cukup tinggi, dan teman-teman lebih safety untuk tradingnya gitu. Nah, untuk saham yang biru, ini adalah saham yang mempunyai volatilitas yang sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti mengukur resiko dan tidak risk taker, saya sarankan teman-teman lebih baik jangan perhatikan saham yang biru, kecuali teman-teman sudah mengerti resikonya, ya teman-teman boleh lirik saham yang di table birunya ini. Nah, di table biru saya ada rekomendasikan, saya letak BABP gitu. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini ada area Quasimodo-nya, teman-teman. Jadi dia masih berada di area Quasimodo-nya itu di level harga 148 sampai 152. Jadi di sini teman-teman masih bisa entry saham ini, Untuk stop loss-nya sendiri, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Misalnya stop loss-nya di 147 aja gitu. Jadi misalnya stop loss pertama kita ada di 147. Jadi hanya 3,5% gitu, cukup di bawah area Quasimodo-nya. Nah, area entry kedua kita ada di level harga 142 sampai 140. Ini adalah area entry 2 kita. Apabila area Quasimodo-nya mampu dia breakout, kita akan tunggu kembali dia memasuki area supportnya ini di level harga 142 sampai 140. Karena ini adalah area demand zone yang bisa teman-teman manfaatkan ketika area Quasimodo-nya dia breakout gitu. Teman-teman perhatikan di sini. Dan teman-teman bisa jadikan saham BABP ini sebagai referensi teman-teman untuk trading dalam beberapa hari ke depan di minggu pertama kita di bulan Mei. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham kios. Nah, teman-teman perhatikan di sini saham kios. Ini adalah saham-saham lapis 3 yang sengaja saya buat di table biru. Jadi bagi teman-teman yang sekali lagi saya katakan tidak mengerti mengukur resiko, lebih baik hindari saham-saham yang seperti ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang
risk taker ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham seperti Kios ini sendiri gitu teman-teman. Nah untuk Kios sendiri teman-teman perhatikan risikonya memang cukup gede sekitar 7,69%, yang dimana ini adalah area demand zone-nya. Jadi teman-teman perhatikan aja ketika dia memasuki area kuning kita di antara range harga 314 sampai 334, teman-teman bisa coba masuk di saham Kios ini. Yang penting ingat area stop loss kita ada di level harga 312. Area TP kita ada di 380 sampai 430. Itu adalah area TP kita untuk saham Kios. Oke, itu untuk saham Kios. Selanjutnya ada saham Asri. Nah, untuk saham Asri sendiri, teman-teman perhatikan. Sebenarnya saham Asri ini cukup menarik, cuman kalau teman-teman lihat sedikit lemot, memang sedikit lemot sahamnya. Namun secara price action dia sangat menarik, teman-teman. Secara price action dia sangat menarik. Teman-teman perhatikan di sini momentumnya dia bearish. Teman-teman perhatikan di sini dia bearish. Dia bearish, dan di sini teman-teman perhatikan dia mulai kembali mencoba reverse, teman-teman. Dia mencoba reverse dari tren bearishnya ini ke tren bullishnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia telah selesai membuat 5 wave-nya. Teman-teman perhatikan di sini. Saya coba hitung 1 2, ini 3, ini 4, ini 5-nya gitu. Jadi dia telah selesai membuat wave-nya, kelima wave-nya di sini, dan dia akan membuat 5 wave lagi ke atas gitu. Nah, saya coba membuat forecast roadmap saham Asri ini sendiri. Teman-teman perhatikan di sini wave 1, wave 2, wave 3, di wave 4 besar kemungkinan dia akan membuat wave 5-nya. Setidaknya dia cepat atau lambat menyentuh area 180 gitu. Cepat atau lambat dia menyentuh area 180. Jadi area demand zone kita itu ada di 154 sampai 160. Itu adalah area entry yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba masuk di saham Asri ini. Untuk stop loss-nya sebesar 5%, teman-teman perhatikan di level harga 151. Oke, itu untuk Asri. Selanjutnya kita akan melihat saham Becik. Nah, sebenarnya Becik sendiri belum memasuki area entry kita. Becik sendiri belum memasuki area entry kita, jadi teman-teman lebih baik tunggu dia memasuki area entry kita itu ada di level harga 135 sampai 131. Itu adalah area entry kita, dan stop loss kita tuh cukup di 129 aja gitu. Jadi untuk Becik sendiri teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia nge-spike ke bawah, teman-teman bisa coba masuk saham Becik ini dan manfaatkan reboundnya gitu. Oke, itu untuk Becik. Selanjutnya saham terakhir yang kita akan bahas adalah BGTG dan JSMR. Nah, untuk BGTG sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sedang berada di area supportnya. Jadi saya coba manfaatkan reboundnya aja, teman-teman bisa manfaatkan reboundnya aja saham BGTG ini. Jadi untuk saham-saham lapis 3 gini teman-teman jangan coba-coba follow the trend, itu sangat berisiko kecuali kita telah melihat secara jelas trennya seperti apa, baru teman-teman bisa coba manfaatkan untuk follow the trendnya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini ya teman-teman hanya bisa manfaatkan untuk reboundnya aja gitu. Teman-teman bisa manfaatkan reboundnya aja, jangan nanti teman-teman entry di saham-saham yang seperti ini teman-teman tidak mengerti batasan teman-teman sehingga tidak tahu yang namanya taking profit. Itu yang bisa bikin teman-teman nanti sangkut di pucuk namanya. Oke, untuk BGTG sendiri teman-teman perhatikan area entry kita ada di 161 sampai 157. Area stop loss kita ada di level harga 155. Itu untuk BGTG. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin saya review adalah saham JSMR. Nah, JSMR ini sebenarnya sangat menarik, teman-teman perhatikan. Kemarin saya sudah pernah rekomendasikan saham ini ketika dia memasuki area ini di level harga kalau tidak salah 3.550 sampai 3.520 gitu. Jadi saya pernah rekomendasikan saham ini dari bawah sini. Saya lupa daerah sini apa daerah sini ya, saya lupa. Pokoknya saya pernah rekomendasikan di video saya kemarin di area ini, dan dia telah mengenai area high dia ini, teman-teman. Dia telah mengenai area high-nya ini dan sangat menarik untuk JSMR ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini. Sorry, saya hapus aja. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia konsisten kakinya selalu membuat lebih tinggi, teman-teman. Selalu membuat lebih tinggi. Nah, ini adalah high baru yang telah dia buat. Dia telah meretest area ini dan besar kemungkinan dia akan menyentuh
area 4.200 untuk membuat high barunya gitu. Besar kemungkinan dia menyentuh area 4.200 sampai 4.500 untuk jangka mediumnya. Jadi untuk JSMR sendiri sebenarnya cukup menarik, dan di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya JSMR ini kemungkinan besar bisa retest area 3890 sampai 3930 ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area retestnya kemarin, dan benar aja dia meretest area ini sudah 2 kali, dan teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk follow the trend saham JSMR ini. Jadi dengan kondisi saham yang seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk follow the trend gitu. Saham-saham yang mempunyai structure yang sangat jelas, membuat higher high dan higher low baru seperti ini, teman-teman bisa follow the trendnya ketika teman-teman entry di area ini kemarin gitu. Yang penting jaga-jaga stop lossnya itu 3-5% di bawah harga previous close-nya ini gitu. Untuk JSMR sendiri, apabila teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk, dengan kondisi sekarang teman-teman masih bisa masuk. Kenapa? Resikonya cukup bersahabat, yaitu di bawah 5% gitu. Jadi hanya sekitar 4,5% kurang lebih. Dan area TP-nya teman-teman perhatikan aja, TP1 kita ada di 4.200, TP2 kita ada di 4.500 gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja saham yang akan saya bahas di video ini. Jadi saya harapkan teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita, dan juga saya harapkan teman-teman juga buka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nanti kita akan gabung di grup WhatsApp, yang dimana di situ tentunya kita akan lebih intens dan lebih aktif. Saya berharap nanti di grup itu kita dapat belajar sama-sama, teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah ya, teman-teman jangan salah bahwasanya saya membuat grup itu bukan menjadi suatu grup yang saya akan sering kirim linknya, bukan seperti itu. Memang saya akan terus update saham-saham yang berpotensi yang bisa teman-teman jadikan referensinya. Namun saya tidak harapkan teman-teman hanya dapat di situ aja. Jadi grup itu saya buat nanti, saya inginnya itu teman-teman bisa trading secara mandiri, dan teman-teman bisa melihat market itu sendiri gitu. Saya tidak ingin teman-teman hanya berharap dari signal-signal yang akan saya kirim. Saya tidak harapkan seperti itu. Saya harapkan teman-teman dapat belajar, dan teman-teman dapat mengerti bagaimana caranya melihat market, dan dapat melihat bagaimana market cycle itu bergerak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah bisa melihat seperti itu, teman-teman bisa trading mandiri, teman-teman bisa punya waktu lebih banyak untuk trading for living bahkan, dan teman-teman bisa buat grup sendiri, dan bahkan teman-teman bisa buat grup member VIP teman-teman masing-masing gitu. Jadi saya berharap grup saya itu bermanfaat untuk teman-teman bisa trading secara mandiri, sehingga teman-teman itu dapat berkembang ke depannya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.